Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu AW Official. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada dan tentunya sahabat-sahabat pembelajar ya. Kali ini saya akan, berbagi ya informasi berkaitan dengan, pengelolaan kinerja, pegawai ya, baik ASN, PNS ataupun P3K di tahun 2024. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa, penilaian ataupun pengelolaan kinerja ya di tahun 2024 ini sudah, memasuki periode final dan, kalau tidak salah itu batas, pengisian SKP itu di, Maret ya, di Maret kalau tidak salah, Maret atau Februari lah begitu tahun 2025. Nah, yang perlu kita persiapkan tentunya adalah kita, eee, meneliti kembali ya atau mengecek kembali bahwa apakah, SKP yang sudah kita buat ya di e-kinerja PMM itu sudah ada di e-kinerja BKN. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini saya, untuk judul kali ini adalah tahapan download dan cetak SKP 2024 di e-kinerja BKN. Jadi untuk, tahapan download dan cetak SKP 2024 di e-kinerja BKN itu ada 3 ya Bapak Ibu, bahwa, nantinya kita akan mendownload ataupun mengunduh itu sebanyak 3 file ya atau 3 berkas ataupun 3 data begitu. Jadi yang pertama adalah yang ini Bapak Ibu yang, eee, ini sasaran kinerja pegawai. Nah, ini nanti ini ada di detail SKP, ya silakan Bapak Ibu cek kembali apakah sudah memasuki di periode final yaitu di 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian, kita juga akan mengunduh ya ataupun mencetak yang ini, yang form penilaian. Nah, di form penilaian itu nanti ada di penilaian ya. Jadi kita bisa meneliti atau mengecek kembali bahwa, kepala sekolah ataupun atasan itu sudah melakukan penilaian. Nah, ketika sudah, dinilai ya tentunya sudah muncul ya, feedback-nya kemudian, perilaku kerjanya itu sudah muncul. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa cepat ya untuk dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yang ini Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja. Nah, ini adalah poin penting bahwa di SKP 2024 itu kita perlu, segera ya untuk melakukan pemeriksaan kalau memang datanya sudah betul ya, sudah dinilai oleh atasan maka kita perlu menyimpan ya dan mencetak dan, tentunya kita bisa mengirimkan datanya secara integrasi ya melalui si ASN ya, begitu. Oke langsung saja Bapak Ibu, jadi langkah yang pertama kita masuk ke ini Bapak Ibu, ke e-kinerja BKN. Nah yang ini saya rasa untuk, cara loginya Bapak Ibu sudah, mengetahui ya. Nah di dalam SKP ini ada daftar SKP ya, ketika kita memasuki di daftar SKP tentunya ada 2 SKP kalau tidak salah, kalau saya P3K itu baru dua kali ya, yang pertama adalah di periode 2023, kemudian yang kedua adalah di 2024 ya, periode Januari dan 31 Desember 2024. Nah, untuk cara sinkronnya SKP PMM itu sudah ada di video saya ya, Bapak Ibu silakan dicari saja bagaimana cara sinkron, atau sinkro PMM sampai dengan periode final itu sudah ada di video saya. Nah, setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek yang ini, detail SKP. Yang detail SKP, nah itu dicek Bapak Ibu yang detail SKP. Nah, ini dari mulai pegawai yang dinilai ataupun pejabat penilai kinerja itu silakan dicek nanti ketika untuk
pejabat penilainya tidak sesuai, tinggal dimuat ulang saja Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa SKP kita itu sudah terisi ya? Nah ini dari mulai hasil kerja, ini targetnya sudah ya, kemudian indikator kinerja individu juga ini sudah ada isinya, ini sampai dengan eh, tergantung RHK yang kita masukkan di SKP PMM ya, ini kan sudah ada isinya. Nah ini sudah ada isinya, ini juga sudah ada isinya. Nah ini untuk tambahan juga sesuai dengan RHK. Nah ini Bapak Ibu, perilaku kerja yang di sini itu kalau tidak salah seharusnya ada feedback ya, ada isian dari atasan. Nah ini nanti bisa dikomunikasikan kepada atasan atau kepala sekolah ya, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pengisian bukti dukung dan ini belum ada isinya, segera ya dikonfirmasi bahwa atasan sudah ataupun atasan itu segera menilai ya, itu ketika Bapak Ibu untuk pengisian bukti dukungnya itu sudah diisi. Nah ini dicetak ya Bapak Ibu, jika sudah seperti ini kemudian ini ada isinya, kemudian dicetak. Nanti cara cetaknya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal scroll ke atas, kemudian ada tombol yang abu-abu ya atau biru tua ini, tinggal klik cetak. Nah untuk tanggal ya, cetak rencana SKP ya. Jadi untuk rencana itu jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru kita mencetak itu di tanggal 31 ya. Karena rencana itu kan kita lakukan di awal tahun ya, maka di sini untuk tanggalnya ya alangkah indahnya, alangkah baiknya itu ya di tanggal 2 ya, di tanggal 2 2024 ya. Ya pertama kita masuk. Nah untuk lokasinya lokasi Bapak Ibu tidak usah dirubah. Kemudian untuk Ancor ya, pegawai yang dinilai ini opsional ya, artinya tidak usah perlu diisi Bapak Ibu. Kemudian ini untuk Ancor pejabat ya, penilai kinerja juga ini opsional, tidak usah dinilai. Nah kalau sudah silakan Bapak Ibu oke. Nanti sambil menunggu. Nah ini seperti ini, sudah seperti ini Bapak Ibu. Cek ada 6 halaman ya, ada 6 halaman. Nah ini dicek. Ini Bapak Ibu alangkah baiknya nah ini ya, itu jadi RHK-nya itu ya di tanggal 2 Januari ya, bukan 31 begitu. Ini pengisian dukungan sumber daya juga tadi diisi ya Bapak Ibu. Nah seperti ini sudah terisi semuanya sampai dengan periode final. Nah kemudian ketika Bapak Ibu belum untuk mencetak atau mengprint out, Bapak Ibu bisa menyimpan ya dengan cara yang ini, klik download ya, klik download ya, kemudian silakan nanti di sini disimpan ya dengan nama misalkan rencana SKP 2024 misalkan. Kalau sudah ya kita klik save gitu. Nah seperti ini. Nah kemudian langkah berikutnya setelah Bapak Ibu melakukan cetak ya ataupun unduh ya, barangkali sudah Bapak Ibu sudah mau mencetak, langkah berikutnya adalah kita pergi kembali ke SKP ya, kita kembali ke SKP Bapak Ibu. Nah kita kembali ke SKP, kemudian kita masuk yang di sini di penilaian ya, di penilaian. Nah kemudian di bawah, nah ini pada periode Januari sudah dinilai ya. Di sini bagaimana bahwa ini sudah dinilai ya, ini sudah ada predikatnya ya. Ada sangat baik, ada baik ya. Kemudian ini sampai Maret, April. Nah kita ke paling bawah Bapak Ibu. Yang paling bawah yaitu di periode akhir ya atau periode final. Nah ini juga sudah ada penilaiannya, ada ekspektasinya sudah muncul sesuai baik. Nah ini ya periodenya Januari Desember 2024. Nah ini batas pengisian untuk SKP ya, tadi
saya sampaikan itu Maret ya, ternyata di sini yaitu adalah 31 Januari 2025. Nah, silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengisi SKP atau meneliti kembali ya sampai 30 Januari 2025. Nah, langkah yang kedua yang kita print ya atau yang kita unduh yaitu yang ini Bapak Ibu, form penilaian yang ini. Yang ini ya, form penilaian berarti yang ini Bapak Ibu. Nah, yang ini cetak form penilaian. Ya, kita klik saja yang cetak form penilaian. Nah, untuk form penilaian itu nanti kita sesuaikan menjadi tanggal 31 ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi tidak tanggal 2 lagi, melainkan di tanggal 31. Yang ini, 31 tahun 2024. Nah, yang ini lokasinya tidak usah dirubah, ansor pejabat yang dinilai juga opsional, anchor pejabat penilai kinerja opsional juga ini juga tidak usah dinilai. Kalau sudah, klik OK. Nah, klik OK. Nanti kita menunggu hasilnya, Bapak Ibu. Ya, ini masih belum. Ini kita ulangi lagi. Tanggal 31. Ya, kita OK. Nah, ini kalau tidak mau kembali ya ini saya yang di pop up-nya nanti saya cek ya. Nah, ini sambil menunggu. Nah, ini nggak bisa lagi lah, ini pop up-nya kayaknya bermasalah. Nah, ini harusnya always. Done. Oke ya. Kalau sudah ini kita ulangi kembali, tanggalnya sudah 31, lokasinya Banyumas, anchor-nya pegawai opsional, ini juga opsional, kemudian oke. Nah, itu sudah terbuka. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini sudah ada artinya ini sudah dinilai ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tanda jempol, ada umpan balik dari atasan itu, sudah ada tanda jempolnya. Nah, itu ada tanda jempolnya. Nah, sudah. Nah, tuh. Nah, ini untuk ekspektasi khususnya yang belum ini. Ini untuk atasannya berarti belum menilai, untuk ekspektasi khususnya. Berarti nanti jika terjadi seperti ini silakan Bapak Ibu konfirmasi ke kepala sekolah atau atasan bahwa untuk melakukan pengisian ekspektasi ya begitu biar tidak kosong. Ini juga masih kosong ya, belum diisi. Kalau sudah caranya sama, tinggal di save ataupun di download. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah cetak form penilaian, kemudian yang ketiga kita perlu ini mencetak atau mendownload dokumen evaluasi kinerja. Berarti yang ini. Nah, yang ini cetak dokumentasi evaluasi kinerja. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini oke. Nah, kemudian tanggalnya ini sesuaikan yang tadi Bapak Ibu. Tanggalnya berarti tanggal 2 ya. Tanggal 2 tahunnya 2025. Tanggal 2. Nah, misalkan ini kemudian lokasinya sama Banyumas, tanggal pejabat penilai kinerja itu tanggal 31 ya. Nah, 31. Nah, kalau sudah silakan klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti muncul seperti ini periodenya 1 Januari 2024. Penilainya yaitu ini pegawainya itu 2 Januari, kemudian pejabat penilainya itu tanggal 30 Januari 2025. Nah, jadi ada 3 file ya yang harus kita perlu download ya dan kita cetak. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silakan ini cek yang ini dulu, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Apakah Bapak Ibu sudah mengisi ini belum ya? Kalau belum mengisi ya nanti dokumen ini dan dokumen ini tentunya nanti tidak muncul ya nilainya begitu ataupun ekspektasinya itu tidak muncul. Jadi sebelum melakukan konfirmasi kepada atasan, Bapak Ibu mengisi ini dulu pengisian bukti dukung ya. Kita coba klik ya. Nah, itu. Nah, di sini bukti dukung itu di sini. Ya.
Ini kalau belum diisi berarti ini kosong Bapak Ibu. Nah, caranya sama, tinggal Bapak Ibu tambah saja, misalkan tambah, di nama bukti dukungnya apa, kemudian bukti dukungnya itu dipaste ya, ditempelkan menggunakan link ya atau salinan link itu di sini. Misalkan Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran ya ataupun RPP, silahkan di buat foldernya di Microsoft Word ya, kemudian nanti di sini misalkan perangkat pembelajaran atau mungkin ini adalah SK pembagian tugas, nanti tinggal copy linknya di sini. Itu ya, dan seterusnya sampai ke bawah diisi dulu Bapak Ibu sampai nanti muncul feedback dari kepala sekolah itu tanda jempol, tanda jempol-jempol terus. Nah, itu kalau sudah, nah ini ekspektasinya belum diisi, nanti dikonfirmasi kepada pimpinan ataupun atasan untuk mengisi ekspektasi khususnya ini. Itu ya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita untuk mendownload ya ataupun tahapan download ya dan cetak SKP 2024 ya di e-Kinerja BKN ya, itu. Masih ada waktu Bapak Ibu sampai dengan 31 Januari 2025, silakan bisa dicek kembali, diperiksa kembali manakala mungkin ada yang belum diisi ataupun mungkin tanggal ya, tanggal itu nanti bisa dikomunikasikan pada atasan ya, sesuaikan tanggalnya supaya nanti pada saat dikirim di My ASN ya atau si ASN itu sudah betul. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Ya mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang baru saja menemukan ya channel Wahyu AW Official, untuk jangan lupa di subscribe ya, di like, share, dan komennya agar video ini agar channel ini semakin berkembang ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertinggal video-video terbaru dari saya berkaitan dengan ilmu pendidikan dan ilmu komputer. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.